Terima kasih pimpinan. Ini kita udah lama nggak ketemu Pak Menteri, ini lebih sering lihat dia di TV kita. Ya Pak Menteri ya, ini lagi rame soal tambang-tambang untuk ormas ini. Saya tidak pada posisi menentang, apalagi karena itu udah janji Presiden untuk memberikan konsesi tambang ke ormas keagamaan. Dan sejauh ini yang saya tahu NU sudah menerima dengan baik. Saya kira itu kita patut apresiasi. Meskipun organisasi keamanan lain menolak cenderung, ya. Saya nggak tahu, Muhammadiyah katanya masih mikir-mikir. Walaupun di publik kita sudah mendengar cenderung ke arah menolak. Nah, saya ingin sampaikan di sini benar apa yang dikatakan oleh PGI dan KWI. Karena sebenarnya untuk ormas agama yang ngurusin jalan ke surga itu mereka lebih penting bagaimana bisa dapat izin bangun rumah ibadah Pak daripada dapat konsesi tambang. Karena itu masih persoalan yang mendasar bagi kita. Pertanyaan saya adalah kalau melihat argumen Pak Menteri bahwa apa salahnya kita memberikan konsesi tambang kepada ormas keagamaan yang sudah berjuang untuk Republik. Kemudian saya terpikir Pak, kan banyak pihak lain yang berjuang dan berdarah-darah untuk kemerdekaan kita. Di mana Legiun Veteran Republik Indonesia di sana Pak, yang sampai hari ini nggak dapat bulanan Pak. Mereka menderita ya. Kenapa Mas? Ya nggak ada yang perhatiin Pak. Mereka yang juga langsung berdarah-darah untuk Republik ini Pak. Ya anak cucu para pahlawan kita, di mana hak mereka terhadap sumber daya alam itu. Juga masyarakat di pinggiran tambang itu Pak. Kapan akan dihargain hak mereka juga untuk menikmati kekayaan alam itu Pak? Apakah hanya karena ormas-ormas keagamaan ini quote and quote dia nggak berjasa dan kemudian juga katakanlah dalam konteks politik memang itu diperlukan. Tetapi keadilan yang paling mendasar itu dibutuhkan orang-orang di sekitar tambang Pak. Masyarakat adat, penduduk asli, di mana hak mereka Pak? Mereka yang berdiam dari ribuan tahun di Republik itu, di dapil saya Kalimantan Utara sana, ratusan kapal tiap hari ada di laut, memindahkan batu bara untuk diekspor keluar, mereka cuma gigit jari Pak. Jangankan tambang, tanah mereka pun diambilin untuk yang namanya plasma dan inting, sampai sekarang konflik semua Pak. Gimana Menteri Investasi memikirkan keadilan substansif seperti ini Pak, distribusi keadilan itu. Jadi saya berharap kalau memang negara mau bayar utang sama rakyatnya yang sudah berjuang, karena kemerdekaan kita ini kan hasil perjuangan semua orang Pak. Bagaimana dengan ormas, OKP dan sebagainya yang sudah lama ada misalnya. Ini kan harus dipikirkan juga Pak. Terutama masyarakat pribumi asli di sana Pak, bukan masyarakat pribumi, masyarakat setempat, indigenous people. Banyak organisasi adat di Kalimantan Pak, hampir semua desa, kecamatan itu ada lembaga adatnya Pak. Kapan mereka mendapatkan remah-remah kekayaan alam kita ini Pak? Karena tambang itu semua Kalimantan Pak, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, nggak ada di Jawa Pak. Ini gimana kita? Kalau memang serius memberikan keadilan, ya keadilan itu harus berkeadilan. Jangan hanya adil dari sisi elit, itu yang pertama. Yang kedua, saya melihat bahwa sejauh ini mantra kita terhadap investasi itu, dia seolah-olah menjadi katakanlah tulang punggung pembangunan kita Pak. No. Undang-Undang Dasar 45 itu mengatakan bahwa kekayaan alam kita itu atau ekonomi kita itu untuk kita Pak. Saya pernah bertanya sebenarnya berapa banyak sih tenaga kerja yang diambil oleh para investor itu? Berapa banyak? Yang kita tahu kalau bicara data statistik, 96% tenaga kerja kita itu diserap oleh UMKM Pak. Bukan oleh investasi, yang ribuan triliun itu, enggak. UMKM. Lalu gimana kita Pak di situ Pak? Saya dari awal mengingatkan Pak Menteri bahwa sumber daya alam itu adalah modal dasar pembangunan kita Pak. Bukan komoditas yang kita jual untuk generasi hari ini. Uang kekayaan alam itu kita pinjam dari anak cucu kita kok Pak. Bukan hak kita untuk diumbar-umbar. Saya kira, saya nggak tahu filosofi seperti ini apakah masih pernah terpikirkan oleh kita. Yang ketiga soal Starlink.
Kalau bisik-bisik yang saya terima itu cuma buat ngerame-ramein World Water Forum. Kehendak untuk menjadikan itu benar-benar internationally recognized. Tapi untuk menghadirkan Elon Musk, kita harus membuka. Starlink itu menguasai dan nanti akan menghegemoni yang namanya industri seluler kita, Pak. Sekarang mungkin belum, tapi rapidly itu akan ke sana arahnya. Padahal yang namanya Telkom, Telkomsel, Indosat dan sebagainya itu sudah berjuang berdarah-darah, Pak. Telkomsel harus investasi di satelit. Sekarang ada orang kaya yang kerjanya hanya itu, dia bikin satelit low orbit, seluruh wilayah kita terbuka untuk dia without due process. Lalu apakah nanti Starlink ini bisa memberikan yang namanya dividen pajak yang lebih besar daripada Telkom dan Telkomsel kalau mereka bangkrut? Bisa nggak Starlink mempekerjakan anak-anak Indonesia lebih banyak daripada Telkom, Telkomsel dan Indosat? Kalau untuk rural areas, Pak, remote areas, saya sepakat Starlink, Pak. Saya pun sudah pasang hampir 20 titik dengan biaya pribadi di dapil saya. Tapi kalau itu kemudian mengurangi kemampuan operator Telkomsel kita, notabene-nya BUMN, kita kan harus mikir dulu, Pak. Mau kemana arahnya? Belum lagi dari sisi national security, Pak. Sekarang okelah bahwa mereka belum secanggih yang fiber optik, tapi lama-lama akan ke sana, Pak. Saya betul-betul heran mendengar pernyataan menteri senior kita yang bilang, kalau lu nggak inovasi ya biarin mati lu sendiri. Kok begitu mikirin bangsa ini? Kalau gitu buka aja semua biar manufaktur kita hancur, Pak. Silakan asing ambil aja ini republik. Saya nggak terima itu pernyataan, Pak. Apakah kita apple to apple bersaing dengan Elon Musk? Enggak, Pak. Kita ini negara, BUMN punya persoalan sendiri, punya tanggung jawab sendiri. Ini menurut saya masalah yang serius, Pak. Kalau begitulah cara pandang menteri senior kita, Pak, di mana kedaulatan kita? Di mana dignity kita sebagai bangsa? Ini kan ngawur kalau menurut saya. Lalu saya melihat target investasi, Pak. Ini saya bangga sama Pak Bahlil karena investasi di luar Jawa meningkat terus. Ya, komitmen terhadap luar Jawa itu bagus. 48,3 tahun 2020, sekarang 51,7. But ada tapinya, Pak. Bagi saya itu berarti hampir semua investor ini hanya mengejar sumber daya alam kita. Benar enggak? Bahwa mayoritas daripada investasi ini hanya untuk mengeruk kekayaan alam kita. Itu kenapa mereka lari. Dan sejauh mana implikasinya terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat, kasih kami angkanya, Pak. Bagaimana peningkatan misalnya ketimpangan di daerah itu memang terjawab dengan investasi di luar Jawa itu, Pak. Atau yang justru masif adalah kerusakan lingkungan dan konflik-konflik agraria. Konflik-konflik akses terhadap tanah. Supaya kebanggaan kita sempurna nih, Pak, sama Kementerian Investasi. Bahwa sudah mulai bergeser dari Jawa ke luar Jawa. Tapi kita mau yang di luar Jawa itu tidak menyisakan penderitaan juga gitu. Apakah dengan banyaknya investasi di luar Jawa otomatis buat sejahtera, otomatis membuat economic scale-nya meningkat, pendapatan daerahnya bertambah. Ini kan nggak bisa hanya melihat ini investasi, yang lain urusan yang lain, nggak bisa, Pak. Ini kan saya mohon Pak Menteri, katanya saya tahu kan Pak Menteri juga aktivis dan sangat kuat, apalagi berasal dari luar daerah. Kami mau distribusi keadilan itu yang benar-benar, Pak, bukan distribusi keadilan di atas kertas. Sumber daya alam itu akan habis pada waktunya. Ketika nikel habis di Halmahera di Maluku sana, apa yang tersisa buat mereka? Apa sih yang tersisa? Kecuali kolam-kolam menganga sebesar itu, yang nggak bisa buat bertani, nggak bisa buat apapun. Environmental cost-nya dihitung nggak? How to recover that big holes everywhere in that islands? Kita hitung nggak? Ini menurut saya mungkin bukan tanggung jawab Bapak, tapi sebagai sebuah rezim saya kira harus mikirin itu, Pak.
tanggung jawab sosial kita ke depan. Lalu yang keenam, yang kelima ya, sorry, mohon maaf Pak Menteri, kita lama nggak ketemu, jadi aku curhatnya di sini karena salah Pak Menteri sendiri. Lalu ini target investasinya kenaikannya kecil Pak, ya dari berapa ini, 1.650 ke 1.800 sampai 1.300. Apakah belum ada gambaran dari Kementerian Investasi terhadap eskalasi peningkatan potensi investasi di IKN Pak? Ini kenaikan 300 ini bayangannya Kementerian Investasi akan didapat dari mana Pak? Karena saya melihat, jujur aja yang saya dengar, bahwa IKN tidak lagi menjadi target prioritas nomor 1 dari pemerintahan mendatang. So, seperti janji Presiden sebelumnya bahwa IKN ini majoritinya akan datang dari investor asing, kan harus dikebut Pak. Otherwise APBN lagi. Atau utang baru. Nah ini kan perlu kami dengar juga Pak. Apakah target investasi IKN masuk dalam rencana kerja pemerintah 2025 ini yang menargetkan 1.800 sampai 1.900 triliun untuk investasi. Apakah investasi IKN itu masuk ke dalam itu? Lalu yang terakhir sekali, mohon maaf pimpinan, karena sedang berulang tahun saya lama-lamain, paling nanti tinggal disalam aja. Ini soal Gini ratio. Bapak di sini membandingkan antara peningkatan investasi dengan Gini ratio. Apakah ini hitungan yang di luar dari khusus kepada dampak investasi, kenaikan Gini ratio itu, atau akumulatif dari seluruh faktor-faktor ekonomi kita? Ya, karena kan kalau ditaruh di sini asumsi saya bahwa itu adalah impact daripada kenaikan investasi. Nah, atau kalau tidak apakah dia merupakan agregat dari seluruh komponen yang ada gitu Pak Menteri. Nah, saya kira itu saja Pak Menteri. Terima kasih pimpinan yang berulang tahun. Mudah-mudahan semuanya diperbanyak kecuali istri ya Pak Ketua ya. Yang lain boleh banyak. Terima kasih Pak Menteri dan jajaran. Yang pertama pimpinan, saya ingin menyampaikan apa yang tadi disampaikan menyangkut anggaran. Rasanya sih curhat sih enggak. Cuman saya ingin mengatakan aja bahwa apapun diputuskan oleh pemerintah, karena membahas anggaran ini kan eksekutif dan legislatif. Karena kami berpandangan bahwa mitra kerja kami adalah Komisi 6, dan setiap rapat nanti Komisi 6 akan mengejar kami terkait dengan KPI. Karena itu saya stressing bahwa berapapun dikasih nggak ada masalah. Tapi tolong dicatat dalam kesimpulan bahwa kami tidak mengiyakan RKP 1.850 triliun. Kenapa? Karena itu terkait dengan pertanggungjawaban nanti untuk Komisi 6 menghajar Kementerian Investasi. Jadi saya sudah memasang blok duluan, mau dikasih berapapun nggak apa-apa. Karena kami Kementerian Investasi nggak punya domain untuk menolak atau mengapa, enggak. Cuman maksud saya adalah harus berimbang antara fasilitas yang dikasih dan tanggung jawab, itu aja kok. Mau diturunkan juga nggak apa-apa, turunkan lagi targetnya. Jadi kalau saya prinsipnya itu, bahwa kemudian nanti apakah karena penilaian dari Ibu Menteri bahwa kepemimpinan kami di sini, saya pikirkan saya harus berpikir yang terjelek. Karena masa bakti Kementerian Investasi ini kan 2024 Oktober berakhir. Jadi saya tidak mau meninggalkan legasi juga yang seolah-olah menteri berikutnya itu mendapatkan hal yang tidak pas untuk kemudian saya memperjuangkan. Itu aja kok prinsipnya Pak Ketua. Jadi yang penting masukkan di kesimpulan dulu bahwa kami menerima nggak ada masalah. Jadi sifatnya menambah bebannya dinaikkan, berkurang, ya bebannya juga dikurangi. Itu aja kok, nggak ada hal yang berat di situ. Yang kedua, menyangkut dengan pertanyaan dari teman-teman saya yang terhormat, Pak Haris, Pak Dedi, dan hampir semua terkait dengan Starlink dulu, Starlink, Elon Musk. Saya boleh jujur ya di ruangan ini, saya tidak menghandle langsung ini Starlink.
Saya juga tidak pernah, saya juga tidak pernah, tim saya juga tidak pernah, tim pernah, kalian pernah? Enggak pernah untuk melakukan pembahasan teknis terkait dengan Starlink. Oke, saya jujur ini. Starlink ini investasinya menurut data OSS, Pak Dedi, supaya jangan ada dusta antara kita. Starlink itu investasinya 30 miliar. 30 miliar rupiah nih. Ini menurut data OSS ya. Ini menurut data OSS ya. Tenaga kerjanya 3 orang yang terdaftar. Selain dari data yang kami punya, saya nggak bisa memberikan penjelasan tambahan. Karena saya takut memberikan penjelasan tambahan yang pada akhirnya kemudian melahirkan multi interpretasi. Tetapi karena ini adalah investasi juga merupakan bagian tanggung jawab kami untuk menjelaskan kepada Bapak Ibu yang mulia pada hari ini. Prinsipnya adalah selama tidak menyalahi aturan dan itu dibuka sesuai dengan aturan, maka kami akan melakukan proses. Tapi kalau ditanya kenapa dan bagaimana, itu posisi kami karena jujur kami tidak pernah membahas hal ini secara teknis. Jadi kami tidak tahu, tidak terlibat. Saran saya, coba tolong tanyakan kepada yang terlibat saja. Jadi tapi saya, Pak Dedi lebih tahu daripada saya. Saya juga karena lewat OSS aja, jadi OSS itu kan siapapun di belakang di ruangan sendiri pun bisa langsung masukkan data itu ke OSS. Karena izinnya sekarang kan tidak perlu ketemu Menteri Investasi juga keluar kok selama memenuhi aturan. Ya Pak Dedi jangan sampai sudah tahu pura-pura tidak tahu kan nggak bagus juga. Gitu. Saya nggak tahu Pak Menteri, jujur. Saya nggak tahu sebenarnya kalau bukan dengan Kementerian Investasi, lalu dengan siapa Starlink ini kemudian melakukan hal teknisnya? Apakah Kementerian Informasi atau karena lebih sering Pak Luhut yang ngomong dengan Saya tidak tahu siapa yang melakukan pembahasan teknis, tapi saya tidak ikuti. Oke, biar clear ya. Tapi saya sangat menghargai pandangan dan pendapat dari teman-teman semua. Gak ada koordinasi, justru nggak clear Pak. Kalau Pak Bahlil nih, kawan saya yang baik ini bilang Kementerian Investasi nggak terlibat, saya nggak tahu mereka itu urusannya dengan siapa. Karena kan Starlink ini nggak baru Pak, sudah lama, gitu kan. Terus tiba-tiba dia dapat karpet merah dan bla bla bla. Secara teknis apakah dengan Kementerian Informasi? Ya mungkin ada hubungannya karena itu menyangkut dengan satelit ya. Kalau kami ini hanya bagian untuk pendaftaran NIB-nya saja. NIB terus kemudian izin apa lagi? Izin dasar aja dan itu keluar tanpa harus ketemu dengan tim pun lewat OSS udah bisa. Selama sudah ada notifikasi dari Kementerian Teknis itu sudah jalan. Jadi kajiannya itu mungkin lewat Kementerian Teknis. Mungkin. Sekali lagi saya katakan mungkin. Karena oleh tim saya menyampaikan juga tidak pernah membahas hal ini secara teknis. Jadi mungkin Kementerian Teknis. Mungkin Pak Dedi ya. Ya pokoknya domainnya Pak Menteri nggak tahu lah. Ya domain saya nggak tahu lah. Jadi saya jangan memberikan keterangan hal yang saya tidak tahu. Tapi perasaan, suasana kebatinan saya sangat memahami. Karena betul kita juga melakukan investasi tapi national interest itu juga saya pikir adalah bagian terpenting untuk kita bisa melakukan kolaborasi selama tidak menabrak aturan. Tapi harus ada sharing juga itu bagus. Itu satu ya menyangkut Starlink. Menyangkut dengan IKN dulu nih. Ini Pak Haris, Pak Amin dan beberapa Pak Dedi juga bicara tentang IKN. Investasi yang masuk di IKN sekarang pada tahap pertama itu adalah investasi PMDN semuanya. Belum ada PMA yang melakukan groundbreaking. Kemarin saya baru pulang dari sana, seminggu lalu. Hotel udah hampir jadi. Rumah sakit sudah hampir jadi.
Beberapa gedung-gedung untuk sarana dan prasarana mendasar juga sudah hampir jadi dan itu adalah investasi semuanya dari dalam negeri, di luar dari APBN. Kalau ditanya kenapa belum ada investasi asing, desain kita itu adalah klaster pertama ini selesai, yang disebut dengan apa, jalan utama ya, lingkaran 1. Sudah selesai, baru masuk investasi asingnya itu di lingkaran kedua, tahap kedua. Nah sekarang mereka belum bisa lakukan, kenapa? Karena infrastruktur untuk masuk di klaster pertama ini belum selesai 100%. Dan sekarang masih kita lakukan percepatan. Kemarin kami juga melakukan groundbreaking beberapa pembangunan sekolah. R&I dari Bakri Group dengan Pertamina juga lagi proses pembangunannya. Jadi kalau ditanya apakah investasi di IKN itu ada atau tidak, ada semuanya dari PMDN untuk sementara. Aslinya kapan? Mereka sudah melakukan komunikasi dengan kita kapan mereka bisa memulai. Tapi kita katakan bahwa setelah tanggal 17 Agustus baru kita lihat karena infrastruktur mereka di klaster kedua itu baru bisa clearkan, baru bisa clear. Itu menyangkut dengan IKN. Izin Pak Menteri, maaf pimpinan, pendalaman aja. Ya, sekarang kan yang masuk di IKN itu kan APBN dan PMDN ya Pak ya. Ya. Ya saya tahu udah ada hotel tuh 190 kamar. Di luar TC belum, yang saya tahu ya. Lalu pertanyaan saya kan kalau tadi dikatakan baru pada tahap kedua mereka masuk ke ekosistemnya udah jadi. Pihak mana saja yang sudah punya komitmen untuk masuk itu Pak? Ada berapa banyak dan untuk apa saja? Kalau memang tadi kan ceritanya kan oke, ekosistem tahap pertama intinya kita bangun, lalu kemudian investor tadi berniat untuk masuk. Nah pertanyaan saya itu seberapa besar dan apa saja yang mereka akan invest di situ dan apakah sudah ada perjanjian atau kontrak atau MOU atau apa gitu Pak? Baik, izin Ketua dengan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Pak Dedi agar lebih detail penjelasannya mungkin kami laporkan secara tertulis mana perusahaan-perusahaan yang sudah membangun MOU, membangun kesepakatan dan kapan. Agar saya tidak salah dalam ngomong karena tadi saya tidak menyiapkan data itu karena materi rapat kita lebih mengarah kepada anggaran jadi mohon maaf. Tapi untuk memenuhi kewajiban saya atas pertanyaan Pak Dedi, izinkan saya juga untuk memakai ruang untuk menjawab secara tertulis. Nggak masalah Pak, karena saya tidak menyinggung-nyinggung soal anggaran karena kita udah konsinyering kemarin, jadi no issue di sana. Ya, saya menghargai tapi juga karena ada ruang yang saya bisa pakai untuk jawab tertulis jadi mohon juga kalau bisa diizinkan Pak Dedi ya supaya bisa kalau perlu saya. nanti Pak Menteri, kalau perlu nanti kita bahas secara khusus. Boleh sambil makan informal tapi serius boleh. Ya kalau Pak Menteri ada waktunya aja karena super sibuk dia. Ya kira-kira begitulah. Mudah-mudahan waktu makan tuh nggak ada dusta di antara kita. Yang berikut menyangkut dengan IUP konsesi untuk organisasi keagamaan. Jadi begini loh, itu berangkat dari satu pemikiran Pak Dedi waktu saya jadi kepala BKPM pertama. Banyak baik individu maupun secara organisasi khususnya datang ke Bapak Presiden maupun ke saya. Apa omongan mereka? Pak, kenapa IUP itu dikasih ke asing? Terus? Kenapa IUP itu hanya dikasih ke pengusaha terus? Konglo-konglo. Kenapa kita tidak bisa dikasih? Itu aspirasi Pak. Yang kedua, secara filosofis, tidak bisa kita naifkan bahwa memang kontribusi dalam membangun negara ini itu banyak yang terlibat. Salah satu diantaranya adalah organisasi-organisasi kemasyarakatan, keagamaan di luar daripada person to person. Bagaimana sejarah kita tentang Serikat Islam, bagaimana beberapa tokoh-tokoh lintas agama kita juga melakukan perjuangan dan jujur
Saya harus mengatakan bahwa pada garda terdepan itu banyak orang, tapi salah satu di antaranya adalah organisasi-organisasi keagamaan ini. NU, Muhammadiyah, tokoh-tokoh gereja, tokoh-tokoh dari Buddha, Hindu. Tidak hanya pada konteks memerdekakan bangsa, tapi untuk mempertahankan kemerdekaan bangsa ini juga, mereka pada posisi garda terdepan. Bagaimana agresi militer pada tahun 48. Ia memberikan fatwa jihad. Itulah para ulama-ulama yang tergabung dalam organisasi itu. Kalau tidak ada fatwa itu belum tentu kita ini merdeka seperti sekarang kok. Pada saat konflik di Ambon, Pak Dedi, yang memediasi apa? Tokoh-tokoh agama-agama saudara-saudara kita agama Kristen dengan tokoh-tokoh dari agama Islam. Konflik di Poso. Izin Pak Enggak, Menteri. saya harus potong. jelaskan ini. Saya dikasih waktu juga. Saya harus potong sedikit Pak Menteri, pimpinan melalui pimpinan. Reasoningnya saya nggak keberatan Pak. Ya, kita tahu semua tidak hanya NU juga berkolaborasi dan berkorban untuk bangsa ini dalam semua tahap revolusi kita. Tadi pertanyaan saya kan bukan soal setuju nggak setuju NU. Penjelasan Bapak di berbagai media saya sudah terima dan saya tidak ada keberatan soal itu. Yang menjadi pertanyaan saya kan di luar mereka juga banyak yang berkontribusi untuk bangsa ini. Saya ini berkali-kali ditemui oleh pimpinan, saya mengerti, saya akan masuk ke sana. Boleh nggak saya dikasih kesempatan untuk memberikan penjelasan? Silakan Pak, tapi maksud saya itu saya mengerti, saya akan masuk ke situ Pak Dedi. Kan Bapak Ibu anggota DPR juga kan dalam memberikan pertanyaan kan ada prolog filosofisnya. Masa saya nggak boleh? Boleh izin Pak Dedi, sahabat saya, kalau sudah saya diizinkan saya mulai lagi. Gitu. Jadi apa yang saya mau sampaikan, jangan sampai pada saat bangsa ini masalah, tokoh-tokoh ini dikedepankan untuk menyelesaikan masalah. Pada saat bangsa ini dibagi-bagi sumber daya alamnya, mereka jadi penonton. Itu landasan filosofisnya. Landasan konstitusionalnya adalah pasal 33. Dan pemerataan. Keadilan. Aspek demokrasinya itu harus ada civil society yang kuat. Dan bangsa ini tidak bisa hanya kita berbicara tentang pertumbuhan ekonomi. Tapi pertumbuhan ekonomi yang kuat juga harus dibarengi dengan pertumbuhan karakter bangsa yang kuat. Dan itulah peran tokoh-tokoh agama. Itu kira-kira. Nah kaitannya dengan itu pasti ada landasan aturannya. Orang banyak mempersoalkan waktu di awal, PP ini dibuat ada aturannya enggak? Teman-teman, Bapak Ibu semua yang mulia, pasti lebih paham daripada saya tentang undang-undang. Mekanisme proses pembuatan PP itu dilakukan lewat mekanisme rapat koordinasi antar kementerian teknis. Dibahas prosesnya. Setelah itu dirataskan. Baru keputusan di atas itu lahirlah PP. Dan dasar daripada PP sebagai pohon gantungannya itu adalah pada perubahan Undang-Undang Minerba pasal 6 ayat 1 poin J. Nah sekarang pertanyaan, kenapa organisasi kemasyarakatan keagamaan duluan? Kan itu yang menjadi, jadi kita berikan prioritas kepada mereka sebagai awal dulu. Awal kita lihat perkembangan yang kedua. Nah kaitannya dengan Pak Dedi tadi punya pertanyaan, bagaimana dengan masyarakat-masyarakat adat yang di lokasi-lokasi tambang? Ini bagaimana? Pak Dedi yang saya muliakan, Perpres 70 tentang pencabutan IUP, salah satu diantaranya adalah kita akan memberikan pendistribusian UMKM daerah. IUP ini contoh batubara di Kaltara, nikel di Sulawesi Tengah. Ya kita kasih aja orang-orang daerah situlah. Masa semuanya harus dikuasai oleh orang Jakarta sih? Tapi yang memenuhi syarat. Jadi ada instrumennya juga Pak. Saya memikirkan tidak hanya yang besar-besar. Yang kecil juga saya memikirkan Pak. Koperasi, BUMDes, itu salurannya nanti lewat Perpres 70. Terhadap IUP yang dicabut, kita juga akan memberikan sebagai skala prioritas
kepada mereka. Artinya apa? Betul bahwa organisasi kemasyarakatan ini tugasnya bukan cari duit, betul. Tetapi harus kita ingat bahwa organisasi kemasyarakatan ini juga punya badan-badan otonom, punya badan-badan bisnis. Yang kesemuanya ini mereka bisa melakukan kolaborasi untuk saling mensupport. Jadi rasanya sih saya nggak setuju ya kalau pendapat bahwa harus yang memberikan IUP itu harus kepada perusahaan-perusahaan gede. Yang kita kasih ini ke perusahaannya. Contoh NU. NU itu membuat PT. PT yang dibuat oleh NU itulah IUP-nya kita kasih ke mereka. Dan ini sangat selektif, tidak gampang. Sebab apa? IUP itu tidak dapat dipindah tangankan. Kalau dipindah tangankan, jadilah makelar kayak begitu. Kayak tadi, bisa jual beli. Ini nggak bisa Pak. Jadi begitu IUP, dia nggak bisa dipindah tangankan. Kemudian saham pemilik daripada PT itu bisa koperasi daripada organisasi kemasyarakatan itu atau blending dengan orang yang ada dalam organisasi kemasyarakatan itu. Dan organisasi kemasyarakatan sekarang, jangan kita berpersis seperti dulu-dulu. Mereka ini kadernya bagus-bagus kok. Sudah ada juga yang pengusaha-pengusaha gede, ada juga uangnya. Jadi kalau kami berpandangan Pak, selama ini kita lakukan sesuai dengan kaidah norma dan mereka jaga lingkungan, jaga pajak, bayar pajak, kenapa tidak? Berikut juga ada pertanyaan. Loh mereka kan tidak punya spesifikasi di tambang. Bapak Ibu semua, saya ini kan mantan pengusaha tambang lah. Emang saya dari Papua datang langsung jadi pengusaha tambang? Emang saya paham tambang? Enggak. Dapat konsesi, baru kita suruh kontraktor kerja. Freeport juga kan menyuruh kontraktor. Yang penting disitulah kehadiran pemerintah untuk mendampingi mereka dalam rangka mencari partner yang baik, yang tidak dimanfaatkan, tetapi bisa melakukan sharing profit yang baik. Tujuannya apa? Agar organisasi kemasyarakatan ini bisa mendapatkan dana yang independen, halal dan mandiri untuk bisa membiayai program-program mereka tentang pendidikan, kesehatan, sosial dan lain-lain. Saya pikir itu Pak kira-kira garis besarnya. Baik. Nanti hal-hal teknisnya nanti pada saat pertemuan kita di rapat informal. Sedikit pimpinan. Silakan. Ini kan sangat penting Pak. Bapak punya komitmen untuk organisasi di luar organisasi keagamaan juga akan dapat Pak ya. Sorry, tadi yang itu untuk UMKM. Gini, saya kalau UMKM ini Pak terserah lah, tapi saya nggak terlalu ini kalau UMKM, ujungnya kan nanti pendana juga. Saya bicara tentang organisasi Pak, kelompok masyarakat. Misalnya tadi saya katakan, Legiun Veteran itu sekarang semua hidupnya merana Pak. Saya banyak bertemu mereka. Apakah kelompok seperti ini juga tidak perlu kita perhatikan? Khusus di Kalimantan misalnya, itu masyarakat yang berkorban ketika konfrontasi dengan Malaysia. Kalau saya ke dapil, kalau saya ketemu, pasti mereka mempertanyakan juga. Negara tidak pernah lagi memberikan kepada mereka insentif bulanan atau apapun. Padahal mereka sudah tua-tua. Ini kan kelompok masyarakat yang kalau mengikut apa yang Bapak tadi katakan, berjuang untuk republik ini mempertaruhkan nyawanya. Lalu yang ketiga, masyarakat adat Pak. Di Kalimantan itu Pak, sampai desa-desa itu punya yang namanya lembaga adat Dayak. Misalnya, ada Dewan Adat Dayak di setiap kabupaten kota maupun provinsi. Nah ini kan sebenarnya pemilik langsung dari kekayaan alam kita itu. Ini bagaimana Pak? Karena kalau larinya ke UMKM lagi, mohon maaf Pak, bukan saya prejudice Pak ya, kita sudah mengalami. Apakah itu koperasi, UMKM, ujung-ujungnya di belakang kan bohir juga Pak, larinya ya. Nah ini gimana Pak? Saya butuh, karena mereka bertanya, ketika saya kundapil mereka tanya, Pak itu ormas keagamaan kami ini gimana gitu, Dewan Adat Dayak yang APBD-nya nggak ada, ya kan mereka juga perlu mempertahankan, melestarikan budayanya Pak. Karena kalau di sana itu ada masalah, mereka nggak ke polisi Pak, tapi ke Dewan Adat. Nah ini gimana memperlakukan mereka gitu, kan? Ini nanti takut saya menimbulkan kecemburuan sosial. Di daerah mereka ada NU mendapat konsesi, mereka di pinggiran hanya nonton Pak. Nanti kan ini jadi potensi konflik. Itu yang menurut saya
perlu dipertimbangkan. Jadi kalau setelah ormas keagamaan, dewan-dewan adat yang ada di tempat-tempat itu sebagai penghasil tambang, bagaimana memperhatikan mereka? Ini cuma CSR. CSR itu pun biasa diambil sama kepala daerah, Pak. Rakyat tuh nggak dapat apa-apa, Pak. Itu yang saya maksud. Makasih. Oke, Pak Dedi. Baik. Saya gini, sedikit pimpinan. sebentar. Jadi mungkin concernnya Pak Dedi tadi itu betul, Pak Bahlil. Dicatat saja, pada gilirannya juga menjadi concern kita. Kan kita tadi bilang ada diskresi. Nah, diskresinya tolong diperhatikan dari masyarakat adat atau veteran dan sebagainya. Silakan Pak. Saya mungkin Iya, izin sedikit. menyangkut ini lagi. Yes. Oh, Oke. Jadi Pak Menteri, yang saya persoalkan bukan jasanya NU terhadap Republik ini. Udah jelas kalau itu. Republik ini berdiri atas perjuangan para kiai dan santrinya NU. Sehingga ketika itu kemudian ada bagi-bagi dan mereka dapat, ya, menurut saya masih bisa dimengerti dengan mudah. Pertanyaan saya tadi, apakah benar ini satu diskresi? Dan apakah benar Pak Bahlil punya kewenangan untuk memberikan diskresi ini? Karena kita tahu sebelumnya kan ada pernyataan yang clear bahwa izin tambang tidak boleh dibagikan tapi dilelang. Ini yang pertama. Yang kedua, izin tambang hanya boleh diberikan oleh Kementerian SDM. Nah, ini yang menjadi concern saya. Kalau memang ini sesuai kewenangan segala macam dan memang seperti yang tadi Pak Bahlil katakan, mereka punya lembaga yang mengelola secara profesional sehingga mereka mendapatkan dana untuk membiayai aktivitas mereka, oh ini tidak ada masalah sama sekali. Terima kasih. ya baik. Silakan. Kalau gini, Singkat aja Pak Menteri biar cepat. singkat aja. Diskresinya Pak, kita itu atas arahan kita godok antara saya sama Menteri SDM. Kita lihat inventarisir mana organisasi kemasyarakatan yang menjadi prioritas, kemudian kita laporkan kepada Bapak Presiden. Setelah itu baru diputuskan. Jadi posisinya adalah masih posisi seperti sama. Kalau SDM itu bahan hulunya di atas, IUP-nya baru di kami. Nah, kalau WUPK-nya tetap berkoordinasi dengan Kementerian SDM. Jadi normalnya seperti biasa saja. Jadi nggak ada yang tumpang tindih di sana. Dan apalagi ini kan masuk dalam Satgas. Dan Satgas itu adalah ketuanya saya, kemudian anggotanya Pak Menteri SDM. Kami sama-sama kok memutuskan sama-sama. Baik. Ya. Pak Bahlil, Pak Menteri. Baik, makasih. Kita akan bacakan draft kesimpulan. Nanti yang lain-lain perlu pendalaman usulannya Pak Dedi, ya kita ngobrol lah. Kita ketemu, boleh secara serius, boleh FGD yang serius, boleh FGD yang santai juga boleh. Masa sampai akhir periode nggak pernah begitu sih, ya Pak Dedi ya? Nggak pernah makan. Ya. Pimpinan, tadi pertanyaan saya belum dijawab. Apalagi? Data halaman 2 sama 3 itu loh Pak, tentang realisasi Jen. investasi. Betul. Pak, mohon maaf Pak Amin, mohon maaf. Itu menyangkut dengan halaman 2 dan 3. Pak Amin, mohon maaf, saya lupa tadi. Kalau yang di nomor 1, halaman nomor 2, yang nomor 1, 2, 3, 4 itu adalah RKP. Itu renstra kita sebenarnya itu Pak Ikmal ya. Ini renstra kita Pak. Renstra, kemudian di atas renstra itu ada arahan Bapak Presiden. Contoh di 2021 renstra kita itu 858,5 triliun. Target Bapak Presiden 900 triliun. Kita realisasi alhamdulillah mencapai target. Kemudian renstra di 2022 itu 968,4 triliun. Realisasinya 1.200 karena ada target dari Bapak Presiden. Begitupun selanjutnya. Nah sekarang kita renstra kita 2024 itu sebesar 1.239,3 triliun Pak. Tapi dari targetnya itu menjadi 1.650 kalau 2024. Jadi yang benar itu adalah
lembaran nomor 3 Pak. Jadi antara, ya nomor 3. Jadi nomor 3 itu kalau yang biru, ya yang biru ya. Biru itu adalah target Renstra. Oh, hijau target Renstra. Biru seperti warna Nasdem itu realisasi, begitu. Begitu Pak. Yang tanya PKS yang disebut Nasdem ini. Nah, kertasnya putih seperti warnanya PKS. Ya. Oke, baik. Saya bacakan draft kesimpulan rapat kita pada hari ini. Satu, Komisi 6 DPR RI mengapresiasi realisasi penyerapan anggaran Kementerian Investasi tahun 2023 yang mencapai 97,14%, serta mendorong Kementerian Investasi untuk meningkatkan kinerja dan realisasi penyerapan anggaran di tahun 2024. Oke ya? Oke Pak Menteri? Kasih apresiasi masa nggak mau? Nggak mungkin juga. Dua, Komisi 6 DPR RI menyetujui pagu indikatif Kementerian Investasi _Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia berdasarkan surat bersama Menteri Keuangan dan Kementerian PPN _Bappenas nomor S dan seterusnya dan Menteri PPN _Kepala Bappenas nomor B dan seterusnya tanggal 5 April 2024 yang telah ditetapkan sebesar 680.880.285.000 rupiah yang terdiri atas A. Program penanaman modal sebesar 322.394.354.000 rupiah. B. Program dukungan manajemen sebesar 359.485.931.000 rupiah. Setuju ya? 3. Komisi 6 DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran dari Kementerian Investasi Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia sebesar 889.320.857.000 rupiah yang akan digunakan untuk program dukungan manajemen dan program penanaman modal. Oke ya. 4. Komisi 6 DPR RI memberikan waktu pada Kementerian Investasi Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia untuk memberikan jawaban tertulis dalam waktu 5 hari kerja atas pertanyaan pimpinan dan anggota Komisi 6 DPR RI. Lain-lain nanti akan diperdalam. Pimpinan, Ya. sebelum berakhir, bikin lagi satu kesimpulan. Apa itu? Bahwa dengan anggaran 681 miliar, itu untuk target investasinya hanya 800 miliar. Jadi gue nggak setuju dengan RKP. 800 tambah dulu supaya jangan menteri 800 besok triliun. diajar. 800 miliar, 800 triliun. 800 triliun. Ya, ditulis dulu pasal itu. Karena itu akan menjadi dasar untuk kementerian besok kerja. Supaya jangan sampai orang Papua bilang tulis lain, baca lain, bikin lain, kan bisa repot kita. Bukan, tapi itu kan belum dibahas. Belum ada pendalaman. Tapi harus ditulis dulu. Sebagai baseline kita dalam bekerja. Kalau kurang nanti dari yang sebelumnya biar tidak menjadi Nggak apa-apa, gini masalah aja. maksudnya Mungkin KPI dari Mungkin bisa dibahas dalam FGD itu. Bukan, nanti dicantumkan dari paparan kementerian saja. Nggak, pimpinan mohon maaf karena ini notulensi ini rujukan nanti Iya, besok. iya. Enggak dicantumkan dalam paparan Pak Menteri juga. Enggak apa-apa. Ya, ditambahkan lah kalau boleh. Mohon maaf. Makasih. Jadi dicantumkan menerima penjelasan Pak Menteri. Menerima penjelasan. Ya. Oke ya. Mohon maaf. Kalau menerima penjelasan bukan merupakan kesimpulan rapat. Loh enggak, ada juga. Ada Di sini juga. kan belum kesimpulan Pak Menteri. Ini kan baru pagu indikatif. Hah? Kan bisa berubah nanti di pagu anggaran. Oh, bisa berubah? Iya. Oh, Iya. saya pikir Tapi kita menerima penjelasan Iya, bahwa betul. dengan pagu indikatif sebesar itu, maka Kementerian Investasi hanya akan menargetkan 800. oke, setuju. Oke ya. Setuju. Oke, tolong tambahkan ya. Makasih ya. Ya, ketok. Silakan Pak Menteri kalau mau ada closing statement.
Bapak Ibu pimpinan dan seluruh anggota Dewan yang kami hormati, saya ucapkan terima kasih banyak atas waktu dan kajian kita bersama-sama, atas semua apa yang kami paparkan, tapi lebih khusus kepada saudara saya Pak Dedi. Itu saya pikir mimpi kita semua, saya punya hati juga untuk itu akan menjadi stressing bagi kami Pak untuk melaporkan kepada pimpinan, untuk kiranya bisa ada ruang diskresi untuk mengakomodir apa yang menjadi saran Pak Dedi. Saya secara pribadi Pak, kita punya hati sama Pak untuk hal itu. Saya sangat setuju kok Pak. Makasih. Baik, dengan demikian rapat ini bisa kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Rapat kerja dengan Menteri Investasi Kepala BKPM RI secara resmi